Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Hari ini saya akan melaksanakan PPL 2 RPP 3 di SD Negeri Gembong 01 di kelas 4 dengan tema memahami kisah teladan Wali Songo, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Satria, silakan untuk memimpin doa. Semuanya siap gerak berdiri. Siap hormat kepada Bu Guru. Selamat pagi, Guru. Pagi anak-anak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Amin. Ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Sekarang Bu Guru absen dulu ya. Di absen dulu. Ada Sakti, Ariela, Dewi, Alif. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri sejenak.
1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, sebelum dimulai kebiasaan di sekolah kita dengan membaca Asmaul Husna. Baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana, anta maqsuduna, ridhoka matlubuna, dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz, ya Jabbaru Takabir, ya Khaliqu ya Bari, ya. Sekarang coba anak-anak tempat duduknya dirapikan dulu. Dirapikan. Tempat duduknya dirapikan dulu. Sudah? Sebelum dimelanjutkan hari ini kita belajar tentang Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa nama Sunan Kudus? Ayo, siapa yang berani? Ayo sama Satria, siapa yang masih ingat nama Sunan Kudus? Betul sekali, tepuk tangan. Masih ingat ya? Kemarin kita sudah belajar tentang Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Mas Satria masih ingat nama dari Sunan Kudus, ya? Hari ini kita akan belajar tentang Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Hari ini kita diharapkan mampu apa? Menganalisis, menyebutkan, mengetahui kisah teladan Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Diharapkan untuk apa? Bisa meniru kebiasaan sehari-harinya, ya. Terus selanjutnya ada kompetensi dasarnya. Kalian mempelajari atau memahami kisah teladan Wali Songo. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan apa? Kalian bisa menganalisis, bisa menyebutkan, bisa memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kisah teladan Wali Songo. Sekarang Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ini jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang alat tulisnya bisa dikeluarkan. Sebelum dimulai, coba anak-anak amati gambar di atas. Pernah melihat gambar apa ini? Gambar apa? Buah apa? Ya, buah parijoto. Dan pernah melihat? Pernah. Gimana?
gambar apa itu? Keris. Yang sebelahnya yaitu apa? Baju atau rompi atau kusuma. Itu salah satu peninggalan dari Sunan Kalijaga. Baiklah, sebelum dilanjut siapa yang mau bertanya? Ya, sebelum dilanjutkan, ayo siapa yang mau bertanya? Ya, Mas Raja. Tanya apa tadi? Tanya apa? Siapa ayah dari Sunan Kalijaga? Siapa ayah dari Sunan Kalijaga? Siapa yang berani menjawab? Siapa yang pernah mendengar Sunan Kalijaga itu ayahnya siapa namanya? Ibu Bung. Oh ya, siapa Mas? Ada yang bisa menjawab? Wih, betul sekali. Tepuk tangan. Ada yang bisa walaupun belum dipelajari, Mas sudah ada yang mengetahui ayah dari Sunan Kalijaga yaitu Tumenggung Wilatika. Nah, sekarang anak-anak tugasnya yaitu berdiskusi, ya, berdiskusi mencari kisah teladan Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Kelompok 1 membahas kisah teladan Sunan Kalijaga. Kelompok 2 membahas Sunan Muria. Kelompok 3 membahas Sunan Gunung Jati. Nanti kalian tulis teladan yang harus kita tiru dari kisah-kisah Wali Songo, teladan Wali Songo. Ya. Kalian tulis teladan yang harus kita tiru dari kisah Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga. Silahkan kalian buka buku atau referensi tadi di buku paket atau buku-buku yang lain. Diskusikan dengan baik. Ayo, jangan diam, ikut berdiskusi. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 bekerja sama ya. Ya. Diam saja, belum semangat? Semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat lagi. Tepuk semangat. Ayo yang berdiskusi harus semangat ya. Kelompok 1 baik kelompok 2 atau kelompok 3. Yo, Mas Alif.
Muria dan Sunan Gunung Jati. Tadi anak-anak sudah dibagi ya. Sekarang kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang maju? Mas Abiza dengan Mas Fadil. Silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati. Tuban yang bernama Tumenggung Wiralita atau Raden Saud atau Syekh adalah Ahmad bin Mansur atau Syekh Yang keras. Ia adalah murid Sunan Bonang. Yang keras. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti wayang kulit dan tembang Solo dan Kuil adalah dan gundul batu juga dianggap sebagai hasil karyanya. Nah, terus dilanjutkan Mas Fadil. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti wayang kulit dan tembang Solo, tembang Kuil dan gundul batu juga dianggap sebagai hasil karyanya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sebelum kembali ke tempat, ada yang bertanya tentang kisah teladan Sunan Kalijaga? Ya, yuk Mbak Lina tanya, dengarkan. Siapa ayah Sunan Kalijaga? Siapa ayah Sunan Kalijaga? Tumenggung Wiralita. Ya, betul, tepuk tangan ya. Ayah Sunan Kalijaga itu Tumenggung Wiralita. Nah, selain kesenian ya, itu untuk berdakwah atau menjalankan atau menyiarkan agama Islam. Siapa lagi yang bertanya? Yuk, ayo kelompok 3 bertanya. Apa tembang yang dihasilkan Sunan Kalijaga? Apa tembang yang dihasilkan dari Sunan Kalijaga? Tadi apa? Tembang Lergiler dan tembang Gundul-Gundul. Ya, tepuk tangan. Tembang Lergiler dan Gundul-Gundul Matul merupakan karya dari Sunan Kalijaga. Selain peninggalannya keris dan rompi atau baju ya. Ya, silakan duduk untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 maju mempresentasikan hasil diskusi dari kisah teladan Sunan Muria. Yuk, silakan Mas Satria dengan Mas Azam mempresentasikan. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga Yang keras. berdakwah dengan cara gambir. Kesenian, gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinak dan giring. Berdasarkan tradisinya, para pedagang berlayar ke laut dan praktek jualan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, tadi sudah dijelaskan Sunan Muria atau Raden Umar Said itu putra dari Sunan Kalijaga. Ya juga adik ipar dari Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria. Tadi ada peninggalannya buah tadi ya yang sudah diamati di papan ya, buah parijoto ya. Sunan Muria berdakwahnya dengan cara yang lembut. Kalau berdakwah itu dengan cara yang lembut, kita tiru dari sifat lembutnya itu ya. Kalau dengan sesama harus yang bagus. Siapa lagi yang bertanya? Ya, Mas Brian. Ayo angkat si Mas Brian tanya. Apa keteladanan dari Sunan Muria? Apa keteladanan dari Sunan Muria? Apa? Berdakwahnya dengan cara yang lembut. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Silakan duduk. Selanjutnya untuk kelompok 3 maju, silakan Mbak Kuin dan Mas Adam mempresentasikan hasil diskusi dari kisah teladan Sunan Gunung Jati. Silakan Mas Adam.
Ya, Mbak Queen dulu. Sunan Gunung Jati Ya, atau bagus, Syarif ya. Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Ya, dilanjutkan. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pada Masjid Agung Sang Cipta Rasa tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak termasuk para wali lainnya dan sejumlah lembaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Ya, itu paparan dari kelompok 3. Tepuk tangannya dulu. Oh, ya. Paparan dari kelompok 3 yaitu kisah teladan Sunan Gunung Jati yang kalau bekerja dengan cara yang baik, dengan cara bermusyawarah. Sebelum selesai, siapa yang mau bertanya tentang kelompok 1 dulu? Siapa nama Sunan Gunung Jati? Siapa nama asli dari Sunan Gunung Jati? Siapa? Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Betul sekali. Tepuk tangan. Untuk siapa lagi yang bertanya? Ya, Mbak Sila. Siapa Apa tuh? keteladanan Sunan Gunung Jati? Apa keteladanan Sunan Gunung Jati? Keteladannya apa? Yang baik dalam Musyawarah. betul, bermusyawarah, baik dalam bekerja atau bermusyawarah. Terus tepuk tangannya dulu, tepuk tangannya mana? Silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk. Kalau sudah selesai, ya, sebelum dicatat, kalian coba kerjakan dulu kisah-kisah teladan atau teladan apa yang harus kita tiru dari Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Ya, baca basmalah dulu sebelum mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba anak-anak kerjakan itu. Kerjakan dengan teliti. Dari kisah-kisah teladan Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kalijaga. Nah, kalau sudah, sekarang anak-anak dikumpulkan ke depan untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu.
Sudah, sekarang kalian dari materi hari ini yaitu kisah teladan Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Kalian tulis poin-poin yang penting. Ya. Kalian tulis di buku tulis. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama siapa tadi? Tumenggung. Ya, Tumenggung Wiratitaksih. Dijawab saja ya, nggak usah malu. Sudah, sekarang kalian tulis. Kisah teladan Sunan Muria. Teladannya yang berdakwah dengan cara yang lembut. Kalian tulis. Ceritaan tembangnya Sinom dan Kinanti. Sasaran utamanya pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Sunan Gunung Jati atau nama lain siapa Sunan Gunung Jati? Syarif. Iya betul, Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin. Ya. Sunan Kalijaga tempatnya di Cirebon. Sudah? Kalau sudah, ada yang bertanya? Ya, oh ya, yang belum paham siapa yang bertanya Mas Saudi? Siapakah nama anak Raden Syarif? Siapakah anak dari Raden Syarif Hidayatullah? Ayo, Mas Bara berani menjawab. Maulana Hasanuddin. Sudah? Sekarang anak-anak bisa ditulis sudah? Sudah. Tugasnya minggu depan menulis cerita kisah Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Kalian tulis di buku tulis, minggu depan dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian. Ya. Sekarang anak-anak bisa ditutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alat tulisnya bisa dirapikan. Bereskan. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Amin. Ya. Sudah? Sekarang dikumpulkan buku paketnya, jadikan satu. Ya, sekarang sebelum kita mulai, kita tutup dengan doa. Disiapkan dulu Mas Satria menyiapkan doa. Semuanya siap gerak, siap berdiri, siap hormat kepada guru. Selamat siang anak-anak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu depan kita lanjutkan ya, tugasnya jangan sampai lupa. Untuk kelompok 1 dulu, jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.